kok bisa jualan mie 10 ribuan per omset triliunan? Mie gacuan ini sangat unik, tapi sangat minim publik data tentang mie gacuan ini. Dan uniknya, jika kita cari tahu tentang mie gacuan, maka yang muncul adalah kontroversinya. Mulai dari kasus Belatung yang dulu viral, hingga ada kasus ojol yang dikerumuni karyawan dari salah satu outlet mie gacuan. Dan keesokannya, gantian ojol yang menggerutuk outlet mie gacuan itu. Bahkan ada salah satu outlet yang tutup gara-gara mesin exhaust-nya berisik. Plus, kenapa mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan sertifikat halal? Ternyata mie yang mendeklarasikan diri menjadi mie pedas nomor 1 di Indonesia ini bukan mie pedas yang pertama ada. Dalam beberapa artikel, mereka bilang satu cabang mereka bisa menawarkan omset hingga 100 juta rupiah per harinya. Kalau dikali 30, itu sudah 3 miliar. Kalau dikali 100 cabang yang ada, itu sudah 300 miliar. Jika dikalikan 12 bulan, maka itu sudah 3,6 triliun rupiah. Bahkan kalau dimasukin ke margin of error, misalnya per cabang itu 70 juta, plus tadi gue pakai 100 cabang, padahal data pada November itu ada 130 outlet. Pelopor bukan pengekor. Ternyata walaupun sudah berdiri dari tahun 2016, tapi ada satu bisnis yang sama-sama jualan mie pedas juga, yang dibuka pada tahun 2010, yaitu adalah Mie Koper. Bahkan di websitenya sendiri tertulis pelopor bukan pengekor. Sepertinya ini menyindir salah satu brand ya. Dan foundernya sendiri yaitu Aris Ardiansyah, atau nama panggilannya yaitu Gemi, mendirikan Mie Koper pada tahun 2010. Cabang pertamanya sendiri ada di Malang. Dia mendapatkan ide untuk membuat bisnis F&B ini gara-gara ikut kelompok bajak, kelompok bermain, maka dinamakannya Mie Koper atau kelompok bermain. Dan mie pedas adalah mie khas Malang yang dia modifikasi. Kemudian plot twistnya, nama-nama menu mie koper ini seperti mie angel, mie iblis, dan mie setan. Ini penamaannya sama persis dengan mie gacuan sebelum diganti karena kontroversi kehalalannya. Kemudian pada tahun 2016 muncullah mie gacuan, yang kalau kita googling, mie gacuan ini didirikan oleh 3 orang, yaitu Haris Kristanto yang sering dikira sebagai pemilik dari mie gacuan ini. Bahkan di bio Instagramnya sendiri sampai ditulis bukan yang punya mie gacuan. Nah, pemilik sebenarnya itu adalah Anton Kurniawan. Dan kalau yang satu lagi masih belum jelas siapa orangnya. Gaco itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti jagoan. Dan kalau diperhatiin, mie gacuan ini sama kayak mie koper. Mulai bisnisnya di Malang, itu untuk kantor pertamanya, tapi untuk cabang pertamanya ada di Kediri. Tapi pas awal mulai mereka sebenarnya bukan mie gacuan. Awalnya mereka jualan mie longso, tapi warungnya sendiri itu adalah warung gacuan dengan varian mie berkuah waktu itu. Harganya waktu itu masih 7.000 hingga 8.000. Sampai sekarang mereka sudah memiliki 100 cabang. Rebranding namanya menjadi Mie Gacuan, memiliki ribuan karyawan, dan visinya ingin menjadi restoran mie nomor 1 di Indonesia dan fokusnya di harga yang affordable. Pertanyaannya gini, kenapa kita lebih mengenal Mie Gacuan daripada Mie Koper yang sudah muncul 6 tahun sebelumnya? Dan memangnya kalau jualan semurah itu bisa untung hingga omset triliunan? Mie pedas nomor 1 di Indonesia. Jika kalian datang ke websitenya, mereka sudah mengklaim bahwa mereka adalah market leader di wilayah Jateng, Jatim, dan Bali. Jika kalian datang secara langsung dan lihat menunya, bisa dilihat harga semua menunya di bawah Rp10.000. Kalau kalian lihat di setiap cabang, terdapat konsistensi yang sangat luar biasa, mulai dari tempatnya yang nyaman, bersih, dan parkirannya pun luas. Cerita Mie Gacuan dan Mie Koper sangat mirip antara cerita Android dan Apple. Yang pertama kali proporin OS smartphone itu adalah Android, tapi semua orang mengira bahwa Apple lah yang
menjadi pelopor utamanya. Kasusnya sendiri di sini mie Kober. Mie Kober merupakan pelopor mie pedas pertama di Indonesia, tapi masyarakat lebih mengenal mie gacoan sebagai mie pedas. Sebenarnya enggak perlu menjadi pelopor untuk menjadi yang nomor satu. Mie gacoan sendiri selalu bilang menjadi mie pedas nomor satu, mulai dari di websitenya hingga di brandingnya, hingga orang-orang pun menganggap tidak ada hari sepi di mie gacoan. Cara mereka bilang sebagai yang pertama secara berulang-ulang itu sangat pintar. Itu merupakan salah satu brainwash kepada masyarakat.